sini nih kajian ini. Duh, kan. Ini harusnya Google Map ngasih tahu kalau ada got, ada lubang. Lompat gitu ngomong. Baji. Kita di sini nih. Oh, bener ya ketone lho. Itu ada saung itu. Pas video callan kemarin kayaknya ini bener ini. Bentuk bangunannya bener ini. Ini juga. Tanaman sing nang ngaring Jakarta jadi bunderan semanggi. Maksudnya kemangi. Ibu-ibu lagi pada mana? Tanyalah. Mas Putrone nanti Mas Putro ya. Bu. Assalamualaikum. Bu. Pangapurane mau nanya, ini bener Saga Farm? Iya benar. Mau ketemu Mas Putro di mana ya? Tuh, situ. Oh, di sebelah situ? Iya. Oh, berarti nang saung. Lewatnya mana ya? Ya, sini aja. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa. Pangapurane ya. Iya. Kalau bahasa Inggrisnya punten. Iya. Pak. Oh, banyak banget ya hasil panennya ki. Pantes Mas Putro tempatnya luas banget. Bertani mana murni ya. Hasilnya luar biasa. Misi, Bu. Maaf ya. Lewat mau ketemu Mas Putro. Mas Putro ya. Mas Putro. Tapi mukanya beda kok. Mas Putro. Woi, Kang Boris loh. Wah, bayi. Saya Putro. Oh iya, pantesan kok mukanya beda. Kita udah online. Ini alhamdulillah saya bisa datang ke sini. Ini jauh banget, iya, tapi puas bisa sampai sini. Alhamdulillah. Mas Putro gimana kabar? Baik. Ini Mas. lagi kegiatannya ngapain ini? Ini saya tadi bersih ini. Ini apa namanya? Daun-daun tomat yang kering itu. Ini luas banget nih Mas Putro nih. Apa Saga Farm ya? Saga Farm ya. Ini luasnya berapa sih? Ini sekitar 1 hektar lah. Jadi kurang lebih 1 hektar. 1 hektar. Iya. Bobong boy luar biasa. Ternyata nyapa kawan petani Iya, ya. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan petani. Ketemu lagi sama Kang Boris di acara Kang Boris calon bos agraris. Kali ini Kang Boris datang ke Saga Farm. Saga Farm. Punya Mas Putro. Ini ketemu langsung obrolannya. Nanti kita nanya-nanya. Ini tanamannya apa aja yang ditanam di sini di Saga Farm. Terus ya lah pokoknya banyak lagi, ikutin terus pokoknya Kang Boris ya. Ya, siap Ya, Mas. nanya-nanya ya. Ya. Mas Putro, ini Iya, Kang. kenapa namanya Saga Farm? Apa terinspirasi dari daun saga? Apa saga yang tentang cerita rakyat tentang sebuah apa sih itu kepemimpinan? Mudane Mas Putro punya kebun 1 hektar, mimpin orang banyak. Apa bagaimana sih? Iya, keren Mas ya namanya. Keren banget, luar biasa. Ya sebenarnya itu sederhana aja. Saya bikin ini apa namanya? Saga Farm itu dari singkatan. Oh, singkatan. Dari sawah lega. Oh, Jadi Saga Farm itu kebun sawah lega lah. oh kebun sawah lega. Sawah lega itu kalau di Sunda sawah yang luas. Sawah Dulunya yang karena luas. di sini kan sawah semua nih. Nah, sekarang sudah berubah karena irigasi segala macam gitu sudah berubah menjadi kebun. Perkebunan. Iya, kebun sayur. Iya. Kalau Mas Putrane, Mas Putro ya? Iya. Asli dari sini apa namanya Putro kan Putro ya, Jowo ya. nah itu iya. maksudnya kalau O gitu, kalau Putra Ya. mungkin Saya aslinya sendiri sebenarnya dari Solo, dari Jawa Tengah. Mas. Oh, Solo, Jawa terus Tengah. Sekolah di Bogor gitu kan. Ah. Habis sekolah ya kemudian nyantol lah di sini, jadi beraktivitas di sini, jadi bertani di sini. bertani di sini. Iya. Itu kawan petani, ketahuan berarti dari Jawa. Ngomong Bogor aja Bogor pakai Bogor. M. Ini lahannya 1 hektar. Iya. Itu ditanemin satu macam tanaman kayak tadi kan saya ngelihat itu ada lagi panen kemangi ya. Kemangi, Ya ya. kemangi Ya. itu segini 1 hektar kemangi semua apa banyak banget yang ditanam Ya di sini. sebenarnya di sini kan ada macam-macam tuh tanaman Iya, Mas. Apa namanya tidak hanya kemangi. kemangi. Jadi Ha-ha. itu ada katu, ada kunyit, ada rosella, ada okra. Kan ini kan juga rotasi ya. Maksudnya rotasi itu memang berganti-gantian ya, dinamis gitu kan. Kadang-kadang ada bayam, kangkung, cesin kayak begitu. Tapi memang sebagian besar sih
sayuran ini, sayuran daun, karena yang memang agak cepat ya kayak gitu. Walaupun ada memang di sekeliling-sekelilingnya juga ada, kalau kita lihat lebih dekat macam-macam, ada sukun, ada salam apa segala macam, itu kan bisa untuk bulanan segala macam kayak begitu. Nah itu semuanya apa namanya kita tanam dengan bermacam-macam kayak gitu modelnya memang. Nah karena memang kebutuhan kemangi ini lebih banyak, kita tanam agak lebih banyak kan sekarang kemangi. Oh gitu. Ini kalau total dari 1 hektar ada berapa bedengan itu? Kalau bedengan ini kan ada 17 kotak kecil-kecil Oh, saya bikin 17 gitu. bedeng, Jadi kan ha. ini kemangi juga umurnya beda-beda Mas. Kang beda-beda itu umurnya. Iya, Jadi iya. biar bisa panen setiap hari itu kita bikin umur beda-beda. Misalnya di sini dipanen, besok di sana, di sana, di sana, besok bisa kembali lagi ke situ gitu loh. Jadi rotasi begitu. Nah itu ada 17 dan ada 17 ini apa kotakan-kotakan Iya. itu, satu kotakan itu ada sekitar antara 30 sampai 50 bedeng kayak gitu-gitu. Oh, jadi ada total kotakannya 17. 17 kotakan. Iya. Nah, satu kotakan itu dibagi Ada berapa lagi bedeng? macam-macam tuh ukurannya kan. Jadi ada yang 30 bedeng, ada yang 50 gitu. Nah, di setiap bedengan itu kan ada ininya apa namanya? Galengan. Heeh. Nah, galengan itu juga kita tanamin tuh dengan tanaman yang beda nih, ada terong, ada tomat kayak gitu. Oh, tanamannya juga beda Iya, lagi. yang itu di tanaman. galengan-galengan tadi itu. Jadi buat pinggiran tadi itu biar bisa menganeka-ragamkan ini apa namanya? Apa namanya ada predator alaminya kan? Iya, iya. Di situ kan halamannya beda-beda nih. Mhm. Juga predator alaminya juga beda-beda nih. Jadi biar tidak apa namanya? Dia lebih beraneka ragam gitulah Iya, ininya. iya, Apa iya. namanya? Pengendali hamanya juga. Pengendali hamanya. Tidak hanya dari pestisida hayati gitu kan, Ah, tapi ah. juga dari predator alami segala macam itu dengan galengan itu juga berfungsi untuk itu. Gitu. Oh, di galengan itu tanaman Iya. itu juga berfungsi untuk Iya. mengurangi hama itu. Betul. Oh, jadi tapi kalau untuk kenapa bermacam-macam sayuran yang ditanam, alasannya apa? Nah itu ada alasan ekonomi, ada alasan ini apa namanya ekologi ya. Ekologi itu maksudnya tadi itu. Ekologi itu maksudnya dengan bermacam-macam, akhirnya antara hama dan predator alaminya juga bermacam-macam. Itu yang ekologi. Bisa mengendalikan. Iya, ya, mengendalikan salah mengendalikan satunya. hama. Kemudian secara ekonomi kan kita bisa menjual jadi lebih bermacam-macam. Misalnya kalau secara umum ya, secara umum misalnya harga ini rendah bisa dibantu dengan harga yang ini. Kan kalau di kampung kan biasanya ada naik turun segala macam itu. Nah, tapi kalau kebetulan yang kemangi kita ini kan punya pasar tersendiri gitu yang Iya, akan fair. Salah satunya untuk ekonomi juga untuk kebutuhan kita di apa namanya di dapur juga ada, tapi untuk konsumen yang sedikit-sedikit juga ada bermacam-macam kayak gitu loh. Karena saya juga punya beberapa warung yang perlu disuplai, itu warung-warungan yang di perumahan-perumahan itu, nah itu modelnya jumlahnya sedikit tapi jenisnya banyak kayak gitu. Lah itu. Iya, iya. Oh, maksudnya itu warung makan apa gimana? Bukan. Itu maksudnya warung sekarang ini kan lagi marak itu. Jadi setiap perumahan tuh ada orang bikin warung sayur. Iya. Warung sayur itu. Itu banyak di pinggir jalan dan itu di pinggir jalan di perumahan segala macam itu ada. Dan sekarang itu kan pasar udah mulai berubah nih. Masyarakat tuh nggak beli di pasar tradisional kayak dulu. Sekarang belinya di dekat-dekat dengan pemukiman itu. Nah, itu kita suplai ke situ. Oh, maksudnya berubah itu. Nah, kalau sekarang kan banyak juga yang kita ngelihat perubahannya lahan pertanian jadi perumahan. Itu saya pikir itu. Iya. Oh, ternyata perubahan apa sih? Iya, cara belanja cara mereka. belanjanya. Cara Cara belanja si konsumen belanjanya. tadi itu. Jadi, berarti ini tanaman sini hasilnya itu nggak langsung kayak ada tengkulak yang ngambil atau gimana, tapi Ya, kita juga jadi model kita itu makanya kita sebut agroekologi, modelnya itu beraneka ragam. Model tanamannya beraneka ragam, model yang tanaman yang bukan di ini seperti tadi itu apa namanya pengendali hamanya beraneka ragam, termasuk pasarnya juga beraneka ragam. pasarnya beraneka ragam. Karena itu yang akan mengamankan kita, gitu loh. Iya, iya. Istilahnya mati satu, yang lain masih ada lah, misalnya kayak gitu loh. Atau ini murah satu, yang lain masih ada, misalnya kayak gitu. Nah, itu modelnya ada yang tadi itu kita kerjasama dengan Horeca tadi itu, hotel restoran kafe. kafe gitu. Kemudian ada lagi kita kerjasama dengan supplier. Supplier itu kayak kita tuh ada namanya ATP Agribusiness Technopark yang ada di itu, kita kirim ke situ, mereka baru kirim ke supermarket. Jadi kita nggak pernah ngirim ke supermarket langsung tuh. Kayak gitu. Terus ada lagi ke yang
warungan di perumahan tadi itu. Warung perumahan. Nah, Oh. Satu lagi ada yang pecel lele karena kita banyak kemangi. Tiap Langsung? sore itu kita kirim tuh Kirim? langsung ke pecel lele itu. Itu buat Nah. buat ngerjain itu berarti kan harus banyak orang. Ya, sebenarnya nggak terlalu banyak. Sebenarnya kan ngirim kan, Hah? ngirim kan bisa sekalian. Kalau yang kita yang horeca yang banyak tadi diambil ke sini. Oh, diambil. Mereka datang ke sini. Oh, kayak gitu, ya. Nanti siang tuh mereka datang tuh. Hmm. Kemudian kalau yang ke kampus atau adu memang kita kirim. Dikirim. Tiap sore kita pakai motor gitu Hmm. karena itu kan sedikit-sedikit kan Hmm. pakai motor terus kita kirim gitu. Oh, berarti Nggak terlalu banyak sebenarnya. tugasnya juga ada yang bagian ngirim, tugas yang ngirim. Ya. Kalau yang di sini bagian Yang- nanem, bagian nanem, yang rawat, manen, yang yang apa, rawat. kayak gitu. itu total ada berapa? Apa tuh? Ada berapa? Apa sih nyebutnya masa karyawan orang pas banget ya? Oh, jadi ya Yang bekerja lah Yes, di sini, iya, iya. Nah, yang ya membantu. jadi teman-teman ini kan sebenarnya kan ini awalnya kan teman-teman semua nggak khusus saya nyari pekerja gitu. Heeh. Ya teman yang bantuin saya pemasaran sama ini si Toto ini juga datang dari Ini siapa? kota tuh. Ini Mas siapa? Toto. Wus, Toto, Oh, oh. yang punya produsen. Keramik itu. Iya, iya, iya. Malah Iya. malah bikin tali. Oh, jadi Toto udah banyak. Jadi kita ada orang, kemudian kita berpikir ada lahan, ada potensi ini, ayo kita apakan? Oh ini kan ada kemangi, Mas Toto biasa ini apa namanya jalan keluar bisa naik motor segala macam, kemudian Mas Toto yang ngurusin untuk warung dan pecel lele gitu misalnya kayak gitu. Nah, teman-teman ini katakanlah yang apa namanya yang panen juga tadinya cuman gitu, ada yang ibu-ibu yang nggak ini, terus kita butuh panen, ayo kita gabung ikut di sini panen kayak gitu. Nah, yang ibu-ibu ini kalau pas panen itu agak banyak kan tuh, biasanya ada sampai 4 orang gitu. Motoran segala macam. Kalau total yang Yang terlibat membantu gitu ya? yang terlibat itu Yang terlibat itu totalnya ya 6 lah ya. 6. 6. Iya. Itu orang sini apa Mas Putro ngambil dari Solo? Orang sini. Ngambil dari sini. Berarti Enggak, iya orang sekitar orang sini sekitar saja. dari sini. Iya. Nah, itu yang saya kawan petani juga harus tahu. Dari kemarin-kemarin Kang Puri juga ngasih tahu. Kalau kita berada di satu tempat, apalagi ya ini seperti dibilang usaha ya usaha, ya harus manfaat juga sama buat lingkungan. Iya, betul Mas. Mau Gitu. pertanian Nah, ataupun peternakan ya sama lingkungan ya harus bermanfaat. betul. Termasuk sebenarnya saya juga nggak sendiri. Maksudnya ada petani yang lain yang memang pemasarannya bareng-bareng dengan kita sama-sama gitu loh. Hah? Jadi ada beberapa petani Hah? apa namanya mereka juga produksi yang kita rencanakan bersama, Iya. kemudian pasarnya barengan kayak gitu. Oh, jadi bukan Mas Saya tidak Mas sendiri Putra aja. aja nggak sendiri, Nah, tapi ada kelompoknya lagi kelompok yang lain sama gitu. petani-petani yang lain Ah. yang nanti juga jualannya bareng, Betul. pemasarannya bareng. Iya kayak gitu. Oh, bagus gitu. Karena kan nggak tadi itu karena kan terlalu butuh banyak orang, Mm-mm. tapi kita nggak mau mengerjakan sendiri gitu. Iya, Jadi iya, itu iya. harus sama-sama gitu. Iya, loh. itu. Jadi bisa bagi-bagi kerjaan kan, Iya, tugas iya, kan. iya, Oh iya. siapa yang di sana siapa begini gitu. Ya mungkin yang lain jadi juga buat semangat juga, Betul. nggak kebingungan juga. Iya. Nanti ini udah nanem, udah dapat hasil banyak, jualnya kemana? Tapi di Iya. saat ada Mas Putro, ya ayo gabung bareng-bareng. Betul, gitu. Jadi Nah. untuk penjualannya pemasarannya juga Iya. dibantu juga. Ya, termasuk sama-sama. pemasaran kan butuh tuh rutin tuh. Nggak Ah. boleh nggak ada satu hari gitu kan. Iya iya. Berarti kalau misalnya lahan kita udah penuh kan masih ada teman-teman yang lain gitu yang bisa ini. Jadi Saling. semuanya saling membantu Saling gitu. loh. iya saling membantu. Nah, Mas Putro, Iya. kalau misalkan ada yang ya warga kampung atau yang kepengen belanja langsung ke sini boleh nggak? Boleh aja. Nah, Oh boleh. sangat boleh. Jadi kita malah sangat merindukan konsumen itu datang sehingga kita bisa bertemu gitu. Akhirnya kita tahu apa yang dibutuhkan sih kayak gitu dan mau seperti apa Mantap tanamannya ya kayak begitu. gitu. Nah, Kang Puri juga mau nanya lagi. Ini kan banyak juga farm-farm yang lain nih di luar sana itu Iya, yang iya. mungkin Kang Boris sudah pernah ketemu atau yang belum nanti Kang Boris kunjungi buat Kang Iya. Boris belajar ilmunya Iya. biar Kang Boris juga jadi pos agraris. Yang membedakan apa? Saga Farm sama farm-farm yang lain. Pertama soal produksinya. Iya. Produksinya itu kan di sini bermacam-macam. Mm-mm. Nah, bermacam-macam itu alasannya tadi udah. Kemudian Betul. soal input produksinya. Kita di sini mencoba input produksinya itu kita bikin sendiri. Kita hasilkan dari apa yang ada di sekitar sinilah kayak begitu. Nah, itu yang apa namanya yang membuat ini jadi lebih layak secara ekonomi. Kemudian kita juga nggak harus beli misalnya kayak begitu. Terus ketiga, kita selalu mengutamakan kebersamaan. Jadi kita nggak sendirilah. Semakin banyak orang yang
bisa bergabung dengan kita, bersama-sama dengan kita, itu akan bagi kita secara ekonomi maupun secara ekologi akan lebih baik lah. Karena kan itu tadi bisa saling melengkapi, bisa segala macam kayak begitu. Nah, cita-citanya memang model-model bikin koperasi kayak begitu. Jadi semakin kita membesarnya, kalau membesar sendiri kan semuanya juga modal sendiri, apa sendiri segala macam. Ini dengan bersama-sama dengan petani yang lain kayak begitu gitu. Makanya kita bikin namanya komunitas Saga. Gitu. Komunitas Saga. Iya. Memangnya lahan 1 hektar ini untungnya gede apa? Ya gede kecil kan relatif Mas, karena saya sendiri juga udah nggak mikirin gede kecil, karena yang gede kadang-kadang juga jadi suka hilang gitu kan, untuk apa gitu, apa untuk kebutuhan apa, yang kecil pun kadang-kadang besok ada rezeki nambah kayak gitu. Iya. Jadi relatif aja gede. Tapi memang kita atur modelnya itu sehingga kita ada pendapatan tiap hari. Kita atur rotasinya, kita atur penyemaiannya kapan, kita atur panennya kapan, segala macam itu, sehingga kita bisa panen setiap hari, kita bisa menjual setiap hari, bisa ada pendapatan setiap hari gitu loh. Iya. Kalau kebanyakan orang lain kan misalnya tanamnya satu jenis, misalnya jagung nih, nunggu 3 bulan misalnya, atau nunggu, kalau jagung manis ini 75 hari misalnya gitu. Kayak bayam sekali panen nih, satu hamparan bayam semua kan berarti sekali panen aja, dipanen 3 hari udah habis. Besok mau panen lagi, nunggu lagi nih, tanam lama. lagi dulu, ngolah lahan lagi, nunggu segala macam. Nah kalau kita mengatur penanaman yang rutin, frekuensinya udah terhitung rutin gitu, sehingga nanti panenannya pun bisa tiap hari gitu loh. Model panen seperti ini tiap hari gitu. Wah, ini bisa panen tiap hari kayak begini, bermacam-macam tanaman, pasti pakai pupuk yang itu ya, yang dari pabrikan yang itu, biar instan, biar cepat ya. Nah kalau itu nanti kita tambah rugi Mas, karena kan harus belinya mahal kan, pupuk yang dari pabrikan misalnya kayak gitu kan. Nah, Nah gini nih, saya kan ini di sini kan kebetulan banyak kandang-kandang ayam nih. Yeah. Jadi saya juga nggak pakai saya nggak punya ternak nih. Kebetulan pengen juga saya punya ternak gitu loh. Cuma sekarang belum kesampaian lah. Di sini makanya saya intinya tadi kan ini kebersamaan kan, intinya tadi kan harus kerjasama dengan orang lain kan kayak begitu kan. Nah, makanya di sini ada teman-teman petani yang pelihara sapi tadi itu, di atas itu pelihara kambing kayak gitu kan, ada yang atau kandang ayam segala macam. Kita ambil dari situ, kemudian kita olah sendiri, kita fermentasi, kita bikin kompos segala macam gitu, kita bikin kompos padatnya, kita bikin kompos cairnya lah, dari situlah kita sumber pupuk kita gitu loh. Selain misalnya di sini kan banyak rumput juga tuh, rumput juga kita bikin kompos misalnya kayak gitu. Berarti intinya pupuknya ini pupuk alami, bukan pupuk betul. Tuh kawan petani. Ternyata Kang Boris nggak salah datang ke sini, ke Saga Farm, ketemu Mas Putro. Ternyata ya sama kayak tujuannya Kang Boris. Jadi ya bukannya kita benci, nggak suka sama pupuk buatan pabrik, tapi gimana caranya petani itu bisa pakai pupuk alami, biar apa? Ya keuntungannya melimpah, ya kan? Iya. Terus nggak perlu beli, nggak perlu ngeluarin biaya lebih. Betul. Biar hasilnya juga. Dan secara secara kegunaan untuk tanah itu jadi lebih bagus. Karena pupuk yang pabrikan itu kan hanya kebutuhan kimianya saja yang terpenuhi. Tapi tanah ini kan nggak cuma kimianya aja yang terpenuhi. Dia butuh gembur segala macam itu kan, makanya kan dia butuh pupuk organik tadi itu. Dia selain bikin gembur, kemudian dia juga bikin sebenarnya kan semuanya tersedia, tapi tidak bisa langsung diserap oleh tanaman. Untuk diserap itu ada proses namanya dekomposisi, fermentasi segala macam kayak gitu. Nah, yang melakukan itu sebenarnya makhluk hidup yang di dalam tanah itu. Kayak gitu kan, ada jamur, ada bakteri, ada mikroba, segala macam kayak begitulah. Nah, kalau itunya lengkap sebenarnya semuanya sudah disediakan oleh alam, nggak perlu terlalu banyak butuh pupuk juga sebenarnya gitu loh. Itu kenapa banyak? Karena itu tadi udah mati semua rata-rata. Misalnya bahan organiknya sudah nggak ada, mikroorganisme ada ini, akhirnya ada N ini kan ada di udara sebenarnya juga kan, itu nggak bisa dirubah menjadi N yang siap diserap oleh tanaman karena mikroorganismenya nggak ada segala macam. Nah sebenarnya kebutuhannya sangat sedikit gitu, di air hujan juga ada segala macam kayak gitu. Rumput yang busuk juga bisa cepat dari pupuk kalau mikrobanya cukup banyak, kalau makanan mikrobanya juga ada misalnya kayak gitu. Nah itu kan kalau itu dipertahankan, sebenarnya pupuk juga nggak terlalu butuh banyak. Pupuk pun nggak butuh banyak. Nggak butuh banyak sebenarnya gitu loh. Karena kan udah
udah ada di dalam tanah kita. Yang penting prinsipnya apa yang kita ambil kita kembalikan lagi gitu. Kan kita panen yang kita ambil kita bawa keluar nih. Nah, Nah, ada yang dikembalikan, entah serasahnya, entah terjadi kotoran kohe-kohe tadi itu segala macam itu kita kembalikan. Kalau itu terus menjadi pola yang dilakukan ya nggak butuh banyak gitu, Nggak karena butuh ada terus. ya nggak butuh pupuk. Karena yang tersedia apalagi- di sini aja ada banyak gitu loh. Sebenarnya udah cukup ya. Iya. Cuman mungkin kawan petani yang di sana ya yang di luar sana mungkin kurang paham tentang hal itu Betul. gitu. Jadi Ah. maunya singkat biar panennya Betul. cepet, hasilnya cepet. Iya. Padahal kalau pakai pupuk buatan pabrik itu bakal merusak. Tadi tanahnya bisa menjadi lebih keras, Nah. kemudian pupuk karena apa namanya tanahnya nggak sesuai itu, walaupun dipupuk juga nggak bisa diserap. Misalnya terlalu asam tanahnya ini, walaupun dikasih pupuk banyak juga nggak efektif. Banyak yang erosi, banyak yang kena hujan kebuang, jadi banyak yang sia-sia sebenarnya gitu loh. Karena kan nggak bisa ditahan oleh tanah kan, Iya, tanahnya iya. udah tinggal pasir dan unsur kimia gitu. Rusak gitu. Udah ditaruh di situ, kalau nggak sebagian kemakan, sebagian lagi kena hujan kebuang. Berarti kan banyak yang terbuangnya sebenarnya. Lah itu yang duit yang dikeluarkan tuh banyak yang sia-sianya gitu. Terus buat ngembaliin lagi ke Hmm. tanahnya biar bagus lagi proses lama lagi. Prosesnya lama lagi, betul. Tuh kawan petani sama Mas Putra dijelasin semuanya tentang bagaimana biar tetap bagus. Nah, kalau masalah apa tadi pupuk, Iya. pupuknya pakai pupuk apa? Kita tadi Kandang. pupuk kandang. Iya. Oh, itu Pupuk kandang. caranya pupuk kandang Pupuk kandang langsung itu ditabur. kita bikin ini dulu, kita bikin apa namanya pengurai dulu. Heeh. Pengurai itu mikroba tadi itu. Iya. Kalau orang mengenal namanya efektif mikroorganisme itu, organisme efek cahaya itu, kita bisa bikin dari nasi taruh di bawah pohon bambu segala macam kita ambil, kita campur gula segala macam, kita jadi biangnya gitu kan. Nah, kemudian itu disiramkan, itu dicampur disiramkan. Siramkan ini sebelum ditanemin nih. Oh, Apa setelah ini khusus ditanam? Khusus untuk membuat pupuk. Khusus Di membuat tempat, pupuk? Di tempat pupuk Oh kita iya, gitu. ah. Karena pupuk kandang tadi kan belum jadi tuh. Oh, belum jadi. Kalau Ah. langsung ditebarkan, Ah. dia bisa membunuh tanaman karena kan proses pembusukannya menghasilkan panas kan. Nah. Kemudian selain menghasilkan panas, dia juga membutuhkan N malah. Heeh. Karena mikroorganisme itu kan untuk bekerjanya butuh N sama butuh apa namanya kalori dari gula kayak gitu. Jadi kalau kita sebarkan ke tanaman masih semakin kurus. Kalau belum jadi pupuk yang belum jadi, makanya harus dibikin dulu pupuk itu, didekomposisi, difermentasi kayak gitu. Kalau udah jadi, nah itu baru bisa diberikan ke tanaman. Nah, itu kawan petani karena kawan petani yang di luar daerah sana banyak yang mungkin belum paham tentang hal itu. Iya. Jadi pupuk kandang diambil langsung di iya. nah itu padahal Kebanyakan sebenarnya nanti malah jadi kuning itu tanamannya. Oh. Iya. Nah, kalau Pak Mas Putro itu beli apa gimana? Jadi kita bikin sendiri. Bikin sendiri? Jadi kan tadi itu kan kita cari bahan-bahannya dulu Iya. yang di sekitar kita. Misalnya tadi kan ada kandang sapi. Kandang itu kita sapi, ambil. ada kandang kambing tadi. Iya, Ah. karena si yang punya sapi segala macam malah seneng, jadi bersih terus kan. Oh Gitu iya kan, iya gitu iya kan. iya iya. Nah, kayak gitu. Jadi dia bersih terus, kita bisa olah gitu, kita bikin sendiri kayak gitu. Kemudian beberapa waktu baru bisa kita pakai gitu. Tapi itu setelah udah jadi berapa minggu kalau bikin itu? Kita 2 minggu lah. 2 minggu untuk dicampur pupuk kandang. Iya. Kalau Mas Putro sendiri bikinnya itu apa aja? Pupuk Pupuk kandang, kandang sapi kambing. Terus pupuk kandang sapi kambing. kalau sama kohe ayam. Ayam itu kan sekarang udah ada sekamnya kan. Ah, Karena sekam. alasnya itu kan Iya. pakai sekam kan. Nah, itu kemudian dicampur, diaduk, Ah. terus disiram pakai mikroba tadi itu. Ah. Disiram pakai mikroba tadi itu, kemudian kita tutup nih. Ya, Itu biarkan berproses dulu nih. selama Sekitar 5 harian itu kan panas nih. Jadi kalau udah terlalu panas kita aduk lagi. Aduk kita lagi. buka gitu kan. Ah. Terus nanti kita tutup lagi. tutup lagi. Nah, nanti kemudian minggu yang setelah 2 minggu itu baru udah selesai. Bisa Selesai. jadi ya. Oh. Cirinya pertama dia nggak bau, Ya. kemudian kalau dipegang nggak panas. Nah, terus bentuknya juga sudah nggak menyerupai Kotoran. tai sapi atau apa, Ah. gitu, udah hampir kayak tanah gitulah Ah. kayak gitu. Nah, cuman kadang-kadang kita ada dua cara. Kadang-kadang kan kalau butuh cepat itu kita setengah jadi pun nggak apa-apa. Tapi asalkan nyebarnya nggak terlalu banyak, kemudian
memang di tanah kita kan masih ada mikroba kan. Iya. Nah, itu nanti yang akan menjadikan dia untuk menyelesaikan proses itu. Tapi yang harus setengah jadi ya, jangan mentah sama sekali ya. Kalau mentah sama sekali menghasilkan panas tadi. Iya, panas tadi. Berarti sekitar 2 mingguan. Kalau udah jadi, ciri-cirinya itu udah kagak bau. Nggak bau. Warnanya Udah kehitam-hitaman, hitam-hitaman. gelap gitu. Iya. Terus secara bentuknya juga udah. Udah nggak kayak tai sapi kan. Iyalah, iya kayak begitu. Macam itu udah Ini sudah enggak. Udah mirip tanah lah. Mirip tanah. Gitu. Itu langsung diaplikasikan. Ya, bisa langsung diaplikasikan, tergantung tanamannya. Kalau tanaman-tanaman tunggal kayak tomat, terong itu kan langsung di deket-deket lubang situ. Tapi kalau yang rata begini kan disebar rata gitu. Sebar rata. Kalau saya pernah dengar apa itu yang sistemnya pakai disemprot tapi dari pupuk kandangnya begitu tuh. Oh ya, sebenarnya kita tuh modelnya kayak pupuk yang sudah jadi tadi itu. Kita bikin teh celup. Lah, gimana? Teh celup kan? Teh celup kok yang Teh minum? celup berarti ada teh. Itu kan. Kalau ini pupuk yang tadi itu masukin karung. Diikat, kemudian dicelupin ke airnya itu. Celupin ke air. Terus airnya nanti kan jadi hitam tuh. Iya. Nah, air itu kemudian dicampur dengan air biasa terus kita siramkan, kita semprotkan kayak gitu. Itu namanya sistem. Mas Putro juga melakukan hal itu juga? Iya, itu yang kita lakukan untuk pemupukan yang lebih cepat karena kan bentuknya cair lebih cepat diserap kayak gitu. Iya. Oh, tuh kawan petani. Ini ada lagi nih Kang Boris jadi dapat ilmu juga. Ada sistem pemupukannya dengan cara bikin kayak teh celup gitu. Nah, untuk misalkan ini lahan 1 hektar ini itu campurannya itu gimana tuh? Maksudnya airnya berapa liter, terus pupuk yang tadi yang teh celup itu berapa liter? Takarannya lah. Nah, bedanya gini dengan kimia. Bahwa kimia itu kan harus akurat. Kalau nggak akurat kebanyakan bisa ini ya. Kalau organik ini nggak akurat aman. Karena apa? Karena tanah itu udah punya sistem yang dia bisa kalau nggak dipakai bisa menyimpan gitu kan. Kalau dipakai si akar itu akan mencari sendiri gitu. Yang penting kita usahakan ketersediaannya kayak begitu. Nah, kemudian memang kita harus lebih sering di pengamatan. Makanya petani ya, kalau petani kan tiap hari di kebun kan. Nah, itu akan ngelihat misalnya apakah ini kekurangan apa segala macam kayak begitu. Nah, secara umum kita bisa kalau nyiram pupuk kan kita nyiram bisa tiap hari kalau nggak ada hujan nih. Oh, nyiram tiap hari. Kalau nggak ada hujan. Iya. Kalau kemarau kayak kemarin kan kebetulan kemarin kan hujan. Iya. Nah, itu yang dikasih pupuk itu bisa seminggu sekali. Gitu. Nah, tapi nanti juga misalnya nih kita lihat tiba-tiba ada yang kuning ya, itu kita kasih pupuk tambahan. Kasih pupuk tambahan lagi. Ya udah, tak sambil ngeliat-ngeliat, nanya-nanya boleh di sana ya? Boleh. Ya. Ayo. Ya kan. Mas tinggal dulu ya Mas ya. Bentar ya. Ya ini kan kita lihat ini lagi panen kemangi kita nih hari ini. Panen kemangi. Mas Putro. Iya. Mas Putro ngapa sih kan usia juga belum tua-tua banget gitu kan, bukannya kerja di kantoran yang duduk manis berdasi, ngapa jadi ngurusin tanaman? Sebenarnya saya udah tua Mas, ini karena sering di kebun aja jadi kelihatan tampak muda. Tapi mau masih muda kenapa sih? Iya. Mau di pertanian? Ya tadinya sebelumnya saya ini kan lulusan IPB. Sebenarnya bukan pertanian lagi, perikanan lagi malah saya. Pangapuran nek. Sebenarnya ini lulusan S1 apa S2? S1. S1 perikanan malahan IPB. Perikanan, iya. Kok bisa malah jadi di pertanian itu bagaimana ceritanya? Ya makanya dulu kan saya masih bekerja di lembaga yang ngurusin soal laut lah. Di Indonesia Timur gitulah, dari Bali kayak gitu. Nah, kemudian nggak sengaja juga istri keterima kerja di Jakarta. Oh ya. Nggak mau saya harus memilih untuk di sekitar Jabodetabek lah kayak gitu. Nah, di situ juga terus bergaul dengan teman-teman yang lain, diskusi segala macam itu. Di lembaga itu kan juga melakukan ini kan pemberdayaan masyarakat segala macam kayak gitu loh. Nah terus saya pikir ya kita nggak bisa cukup untuk ngomong doang gitu loh, maksudnya harus praktek juga gitulah. Jadi kita memberdayakan masyarakat itu dari apa yang kita lakukan. Ya, saya juga pengen membuktikan juga kan, bisa nggak kita misalnya kita ngajak orang bertani, tapi kita bisa nggak hidup dari bertani misalnya kayak gitu kan. Nah, kemudian itulah salah satunya yang
kita bisa mata pencarian yang bisa dari istilahnya dari tenaga sendirilah gitulah, bukan kerja di perusahaan di mana segala macam itulah. Yaitu yang bisa dilakukan adalah dengan bertani ini. Bertani ini kan lebih paling mungkin lah. Kalau jadi nelayan harus beli kapal kayak apa, wah susah minta ampun. Ya kalau Bertani bisa berenang, kalau nggak bisa berenang, saya kan bisa nyewa lahan sedikit dulu gitu kan. Saya mulailah gitu belajar bertani itu. Nah, di tengah jalan saya ketemu dengan kelompok tani namanya Serikat Petani Indonesia, kayak gitulah. Disitulah kemudian kita berdiskusi segala macam, pertanian yang bagus seperti apa segala macam. Nah, disitulah saya mulai untuk mengembangkan pertanian. Kalau orang bilang sekarang ini kan pertanian organik. Kalau kita bilang pertanian berkelanjutan, berbasiskan keluarga petani ya, kayak begitu. Maksudnya gimana nih? Sistem pertanian berkelanjutan berbasis keluarga. Ya. Maksudnya bagaimana itu? Jadi pertama soal berkelanjutan, bahwa kan kita bertani nggak cuma hari ini nih. Bertani kan kalau bisa kan besok, tahun depan, anak cucu kita segala macam. Artinya kalau kita menggunakan asal-asalan pupuk kimia, pupuk pestisida kimia segala macam, itu kan akan nggak berkelanjutan itu. Seperti sekarang yang terjadi di beberapa daerah, bahwa kita dipupuk tanahnya sudah rusak, lingkungannya sudah rusak, lingkungan ekologinya udah rusak, dipupuk pun jadi nggak membawakan perubahan. Artinya udah rusak lah tanahnya, akhirnya nggak berkelanjutan kan. Besok-besok udah susah lagi bertani kan, kayak gitu. Nah, kemudian berbasiskan keluarga petani. Sistem kelanjutan berbasiskan keluarga petani itu artinya menempatkan petani menjadi aktornya gitu loh Mas, pelakunya gitu loh. Langsung? Iya, karena kan sekarang ini coba kalau kita lihat yang terjadi, bahwa pertanian itu tidak dimiliki oleh petani. Artinya apa? Bahwa petani pupuk harus beli, bahwa petani tanah harus sewa, bahwa petani pestisida harus beli, bahwa petani akhirnya menjual pun terpaksa karena kita ngutang sama tengkulak, dijual sama tengkulak itu misalnya gitu. Jadi udah nggak dimiliki lagi oleh petani. Dunia pertanian itu, petani ini cuman kayak kayak disuruh orang kerja. Tadinya saya cita-citanya nggak mau jadi pekerja, pengennya bisa bebas bekerja sendiri. Nah, makanya terus kita bangun sistem itu, mengembali dengan sistem keluarga petani tadi itu. Memang kan yang terkecil dari petani kan keluarga kan. Iya. Biasanya kan kita keluarga bisa bekerja bersama keluarga segala macam untuk menghidupi keluarga segala macam itu. Jadi skalanya itu skala keluarga. Nah, kemudian kalau cara membesarnya gimana? Ya persatuan antara keluarga petani tadi itu. Jadi besar. Kayak gitu. Bukan besarnya adalah itu misalnya kayak perusahaan besar kan, satu pemiliknya kemudian pekerjanya banyak ya kayak gitu. Ini petani-petani itu. Jadi kalau ada kedekatan dengan yang lain-lain juga kan, dari situlah terjadi interaksi, diskusi segala macam. Bagaimana kita mau bangun pertanian, apa yang mau kita tanam, pupuknya dari mana segala macam, terus kita jual ke siapa segala macam. Ya, jadi membangun kekeluargaan seperti itu gitu loh. Iya. Tapi yang menarik tadi, menurut Kang Boris ya, ini siapa? Lupa namanya, Mas Allah Jabang Baji. Mas Putro, iya. Mas Putro ini tadi yang sistem berkelanjutan. Berarti Mas Putro kan nggak cuman mikirin buat diri Mas Putro sendiri saat ini, tapi nanti next buat anak, cucu, mungkin nanti siapa tetangga semuanya. Ini tentang masalah tanah ini dipikirin. Ya kan, sebenarnya itu kan tujuannya itu kawan petani. Jadi berkelanjutan tuh itu. Jadi nggak cuman ya sekarang gue panen, saya panen, nyong panen, dapat duit banyak udah. Tapi nggak mikirin anak cucu nanti kalau kita pada bertani, tanahnya udah rusak semuanya. Terus buat ditanam juga udah susah, biayanya tinggi, kayak gitu. Jadi nggak menguntungkan. Akhirnya orang udah malas jadi petani. Malas jadi petani. Akhirnya tanah pertaniannya kosong melompong, dibangun rumahan, apartemen KB, semuanya pabrik yang lain. Kita makan susah, beli dari luar negeri. Ya bayangin Kang Boris. Ya. Ini lihat ya, ini kan kita menghasilkan makanan. Coba kalau nggak ada ini, nggak ada petani yang menghasilkan makanan ini, kita mau makan dari mana kayak begitu? Apakah kita mau beli terus dari luar? Itu pun kalau orang luar mau menjual. Kadang-kadang kan mereka ada ngambek-ngambeknya nggak menjual kan? Atau menjual ditinggiin harganya misalnya kan? Terus kita tinggal gigit jari lah, makan jari. Iya bener juga ya Mas Putro. Karena pangan ini kan termasuk ya ketahanan
pangan buat di Indonesia ini Ah. benar-benar harus dikuatkan ini ya. Betul. Apalagi kita di desa ini kan juga petani itu kan selain jadi petani juga ya juga konsumen juga kan. Kayak gitu Mm. lah. Jadi dengan lahan pertanian semakin banyak sebenarnya semakin banyak apa namanya warga negara kita yang diberi makan gitu loh. Selain Iya. ketergantungan makanan dari luar itu jadi semakin bisa ditekan gitu loh. Kalau bisa malah hilang udah, Betul. nggak ada ketergantungan sama Gitu. luar, tapi Mm. ya udah yang ada di dalam negeri ini Iya. Jadi petani-petani banyak ngasilin hasil pangan banyak. Iya. Termasuk prinsip kita itu kita sebenarnya tanam apa yang kita makan, makan yang kita tanam. Disitulah biar kita nggak terlalu banyak repot membeli kemana-mana kayak begitu. Dan itu kan biayanya tinggi membeli itu. Ada ongkos transportasi, ada apa segala macam yang dari jauh segala macam itu kayak gitu. Nah ini jadi bagaimana Mas Putro untuk ketahanan pangan dan apa namanya biar kita nggak tergantung sama luar itu. Iya. Jadi kan sebetulnya kita ini kan negara apa namanya tropis ya. Ya, Yang keanekaragaman hayatinya banyak, keanekaragaman tanaman, tumbuhan segala macam itu banyak. Sebenarnya makanya sumber-sumber apa yang dibutuhkan untuk memproduksi tanaman itu sebenarnya ada. Cuman kan selama ini kan kita malah dilenakan, dilupakan, malah kita mencarinya dari luar gitu loh. Apa namanya pupuk dari luar apa segala macam kayak gitu. Padahal kan bahan-bahan yang ada di sekitar kita banyak. Nah, selain itu sebenarnya kan yang ada di sekitar kita itu pasti cocok dengan kita kan. ya, Termasuk apa yang kita tanam. Kenapa apa namanya ini bisa untuk berdaulat itu karena kalau sesuatu yang cocok kita tanam pasti akan bagus di situ gitu loh. Nah kemudian karena tadi kita sebagai petani adalah konsumen, kita juga harus nanam apa yang kita butuhkan. yang harus kita makan. Jangan kita cuman apa namanya menanam apa yang kita jual saja kayak begitu kan. Sehingga kadang-kadang kan kita menjual tapi kita membeli juga padahal kita Ya. sebagai apa namanya produsen pangan. Nah, intinya sebenarnya itu tadi bahwa semua bahan makanan itu kita itu kalau mau memproduksi itu kan secara musim kan kita tidak mengenal musim. Jadi mengenal musim. Bayangin aja kita tiap hari ini bisa nanam, tidak ada kan misalnya di luar segala macam yang misalnya musim salju segala macam kayak gitu. Nah, ini sebenarnya kita ini punya laboratorium yang terbesar gitu loh. Kalau kita ini memang menyadari bahwa kita itu memiliki sebenarnya dan kita memanfaatkan dengan baik. Bahkan orang-orang luar bisa belajar dari sini. Wah, Jangan itu. orang kepikirannya malah kebalik saat ini kan. Orang pengen belajar irigasi kayak Israel. Lah Israel padang pasir, kalau kita kan nggak padang pasir gitu. Iya ini. Kayak gitu Padang banget ya. Padang banget gitu. Misalnya gitu. Nah, itu tuh kadang-kadang kita apa namanya? Terlalu ngelihat orang luar tuh lebih hebat Wah. gitu loh. Padahal karena tiap hari kita mengamati di lingkungan kita, tiap hari kita tinggal di situ segala macam, kita harusnya lebih tahu apa nih yang cocok di sini dan kita bisa menanam apa yang termasuk sebenarnya perut kita. Iya, iya. Ini yang cocok dengan perut kita itu apa kayak Apa gitu. nih? Nah, itulah yang disebut sebenarnya kedaulatan petani atau kedaulatan pangan itu, bahwa kita bisa menentukan pakai benih apakah, pakai pupuk apa, menjualnya dengan cara apa, memproduksinya dengan cara apa, kita bisa memutuskan gitu loh. Kalau selama ini yang memutuskan siapa kan? Yang memutuskan misalnya pedagang obat, yang memutuskan misalnya apa namanya tengkulak segala macam. Iya, Petani iya. nggak bisa memutuskan bahwa aku mau nggak berdaulat sama sekali lah. Aku mau bertani dengan cara apa, dengan model apa, menjualnya seperti apa, sampai budaya untuk berpikir jadi hilang. Oh. Karena akan disuruh orang terus. Iya. Pasar kamu nanam ini dong, sini kamu pakai obat ini nih, berseliweran nih iklan-iklan obat apa segala macam kayak gitu. Sampai ya petani cuma jadi konsumen aja ujungnya, bukan lagi produsen gitu loh. Jatuhnya konsumen Nah, doang. Sebenarnya konsumen doang, artinya itulah awal mula dari apa namanya ketahanan atau kedaulatan pangan itu udah jadi nggak ada gitu, karena udah semakin nggak untung, kemudian semakin nggak untung semakin malas nanamnya kan, pindah profesi lah kayak gitu kan. Kemudian sumber-sumber pertaniannya juga jadi menipis gitu, akhirnya pemerintah harus mengimpor apa segala macam kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau di sini di Indonesia aja sebenarnya wah sebenarnya udah bisa di- cukup bahkan malah Iya, lebih. betul gitu. Asalkan dengan cara yang tepat tadi itu. Pokoknya jangan cuman kita belajar sama negara lain, tapi negara lain suruh belajar ke sini. Betul. Jadi bang, permasalahan pertanian itu kan nggak cuman karena yang orang yang makan itu semua orang kan di dunia Iya, iya, manapun juga makan. Jadi soal pertanian ini kan juga dialami oleh
negara-negara Negara lain. Nah, kita ini yang lebih tahu tentang kondisi kita. Kalau ada tempat lain yang memang ada cara berpikir yang lain, kita yang harus malah mereka akan belajar ke kita. Karena kan kita yang paham betul, karena kita tadi itu, karena kita ada di alam itu, menghargai alam itu, kemudian kita belajar dari alam itu, kemudian kita menemukan satu cara-cara yang bijak sesuai dengan alamnya itu. Lah itu bisa kita sampaikan kepada teman-teman dari negara lain juga gitu loh, bahwa memang sesuatu yang berbasiskan lokalitas itu secara kesesuaian itu pasti akan lebih tepat gitu loh, daripada termasuk ilmu pengetahuan pun yang impor segala macam kan belum tentu tepat juga. Termasuk makanan yang impor juga belum tepat juga. Lah itu ilmu pengetahuan segala macam itu pasti yang ada di sini pasti akan lebih memahami, akan lebih baik memahaminya gitu. Kalau Kang Boris ini pengen nanya nih, pernah nggak orang negara luar ke Indonesia untuk belajar, atau Mas Putronya sendiri ke luar negeri? Ya, saya beberapa waktu sering ke luar negeri lah, beberapa kali pernah ke Italia, pernah ke Thailand, ke Kuba segala macam. Nah itu kita memang konsepnya kita memang yang sharing ya, jadi memang masing-masing punya pengalaman segala macam, itu kita sharing di sana sehingga kita bisa apa yang baik bisa diambil. Termasuk teman-teman nggak cukup dengan itu, teman-teman yang di luar negeri itu beberapa kali datang ke sini. Ada yang kemarin yang datang dari Jepang sama dari Brasil pernah ke sini kayak begitu. Nah itu waktu yang kita pakai untuk saling sharing tentang kondisi pertanian, tidak hanya pertanian soal teknik budidayanya, termasuk politik pertaniannya, bagaimana misalnya serangan impor pangan segala macam itu terjadi di semuanya, enggak negara maju sekalipun pertanian keluarganya juga terancam, mereka tergantikan dengan pertanian industrial segala macam kayak gitu. Nah itu kita juga mempunyai persatuan pertanian keluarga yang dunia juga ada gitu loh. Itu kan cita-citanya Mas Putro. Iya. Ya, itu saya senang banget, Kang Boris senang banget. Nah, untuk regenerasi petani ke depannya gimana? Ya, regenerasi petani ini tidak bisa dipikirkan hanya beberapa pihak saja atau diserahkan kepada petani saja, nggak bisa. Karena kan kebijakan segala macam akan pengaruh. Bayangin seperti pengalaman zaman dulu bahwa soal kedelai, kenapa kita nih hampir 100% itu impor. Nah itu kan karena memang awalnya memang ada kedelai masuk kayak gitu kan, dibiarkan begitu saja, yang kedelai lokalnya nggak diurusin, kemudian harga murah, terus petani jadi malas jual, malas juga nggak untung kan, akhirnya malas nanam, kemudian semakin habis, semakin ada alasan untuk ngimpor, semakin banyak ngimpor segala macam itu. Artinya regenerasi itu juga harus dipikirkan soal kebijakannya, kayak gitu kan, soal ya bagaimana biar kehidupan pertanian tadi dimiliki oleh petani lagi, sehingga petani itu merasa untung dan merasa bermanfaat bagi negara ini kan begitu kan. Kalau misalnya semuanya diserahkan pada mekanisme pasar, akhirnya kan siapa yang mengendalikan pasar yang akan menang kan. Nah itu akhirnya yang menghambat regenerasi petani begitu, anak-anak muda jadi wah ngapain yang kayak gitu kan. Tapi kalau mulai kita bangun, kita menunggu itu tapi kita di tingkat petani sendiri kita juga harus berusaha. Makanya kita berusaha untuk mengorganisir petani, kemudian kita bikin pasar sendiri segala macam kayak gitu. Termasuk kita mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk bisa mendukung itu, bagaimana biar memang bertani itu memang pertama penting dan memang bisa menghasilkan. Gitu. Jadi para kaum petani-petani yang milenial ini juga punya semangat. Iya. Kayak gitu. Nah, ada pesan nggak buat para petani milenial ataupun petani-petani yang ada di daerah tempat lain? Mungkin ada yang perlu disampaikan. Pesannya? Ya, pesannya bahwa memang buat teman-teman petani yang dimanapun ya, yang di daerah teman-teman, bahwa memang pertama kita harus sadari bahwa pangan itu sangat penting. Penting bagi kita maupun penting bagi negara kita segala macam. Bagi semuanya itu penting. Artinya sesuatu yang penting itu memang harus kita lakukan kayak gitu. Terus kedua, sekarang ini eranya kan juga sudah berubah, bahwa kita untuk media segala macam kita kan bisa tersebar dengan mudah segala macam. Nah itu kesempatan kita untuk mengorganisir diri, kesempatan kita untuk bisa memasarkan dengan lebih mudah, kesempatan kita untuk bisa mendapatkan informasi atau memberikan informasi dengan mudah. Nah itu sebenarnya kita bisa menjangkau, misalnya persoalan pasar, kita bisa menjangkau pasar dengan mudah kayak gitulah. Sekarang makanya
harga segala macam bisa kita ini lah, asalkan kita mau tadi itu, kita mau turun di situ, kemudian kita mengerjakan itu gitu loh. Kayak gitu. Siap-siap tuh. Mantap tuh kawan petani. Kang Boris datang ke sini dapat ilmu banyak banget dari Mas Putro, belum pengalamannya. Sama-sama, Mas. Masa Allah luar biasa. Terima kasih banget Mas Sama-sama, Mas. Putro udah Kang dikasih Boris, ya. kesempatan belajar ke sini Kang Oh, Boris. ya. Semoga para petani di Indonesia semuanya pada makmur dan para Amin, petani amin. milenial Betul. yang udah pada S1, orang jangan kerja kemana-mana. Iya, Jadi jadi petani, petani lah, wong gitu. namanya lulusannya petani. Ah. Ini yang lulusannya perikanan S1 perikanan biar jadi petani, masa yang S1 petani nggak mau jadi petani ya. Pokoknya gitu. Ikutin terus pokoknya programnya Kang Boris di YouTube Man of Our Time. Banyak banget ilmu tentang pertanian yang bakal kita dapatkan, kita gali dari para narasumber, terutama yang ini alhamdulillah hari ini di Saga Farm. Mas Terima Putro, kasih. terima kasih. Sama-sama, Pokoknya ikutin Kang. terus Kang Boris. Sampai ketemu lagi Kang Boris nanti kemana lagi? Nyari ilmu lagi buat jadi bos agraris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Sama-sama, Kang. Iya, Terima kasih. iya.